Sini saya akan mempraktikkan mengajar untuk kelas 6, mohon kepada teman-teman untuk dapat bekerja sama untuk membantu saya di kelas 6 karena kita itu udah kelas tinggi, jadi kita harus bisa berpikir secara kritis. Dan mungkin nanti ada beberapa teman yang saya tunjuk secara acak buat membantu saya dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Gimana, udah siap belajar? Udah siapkan buku dan alat tulisnya? Sudah. Untuk Mas Abiyu, silakan bimbing berdoa teman-teman. Belum mulai acara hari ini, banyak doa mulai, doa selesai. Di sini siapa yang tidak hadir ya? Terus ada lagi yang tidak hadir? Satu. Kenapa? Sakit ya. Semoga teman kita yang sakit segera diberikan kesembuhan dan dapat berkumpul dengan kita lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Mbak Dewi boleh minta tolong untuk membantu Ibu menuliskan tanggal dan bismillah. Boleh, Bu. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah membahas mengenai sedikit dari norma. Nah, tadi pagi kalian mendapat uang saku apa tidak? Nah, kemudian siapa yang tadi pagi berangkat mencium tangan kedua orang tua? Kemudian yang tadi pagi sudah merapikan tempat tidur? Nah, jadi kali ini kita juga akan membahas mengenai norma, hak, dan kewajiban. Makasih Mbak Dewi. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemarin apa itu norma ya? Ada yang tahu? Aturan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok, atau warga komunitas. Nah, dalam arti semua warga, baik dalam keluarga, komunitas maupun negara, wajib menaati aturan atau ketentuan tersebut. Jadi, norma sama dengan aturan. Nah, aturan yang harus kita kerjakan baik di lingkungan masyarakat maupun di mana aja, dan kita juga harus bisa menempatkan diri kita untuk menghargai dan melakukan norma tersebut. Nah, norma itu ada berbagai macam. Yang pertama ada norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Siapa yang tahu dari norma kesopanan? Ada yang tahu? Tidak? Nah, coba Mas Rasen bacakan dan teman-teman memperhatikan ya dan menyimak. Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya aturan atau tata cara makan bersama di meja makan, aturan tentang cara berpakaian, serta tentang
berkata-kata atau halus atau kasar, aturan tentang cara menyapa atau tentang sikap tubuh dalam berbagai kondisi. Nah, norma kesopanan di sini kita itu harus menghargai orang lain. Nah, dalam norma kesopanan itu tingkah laku kita bagaimana di masyarakat, seperti kepedulian sosial dan menghormati orang tua. Nah, udah ada gambar di samping bahwa ada contoh seorang anak yang sedang menolong orang tua. Tuh, itu terkait norma kesopanan. Nah, yang kedua, norma agama. Mas Abiyu, tolong dibacakan dan yang lain memperhatikan ya. Norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama tersebut. Dalam norma agama ada anjuran, perintah, dan larangan. Misalnya anjuran untuk lebih baik memberi daripada menerima, perintah untuk menyayangi semua ciptaan Tuhan, aturan tentang pergaulan laki-laki dan perempuan, aturan tentang pernikahan, aturan dalam hubungan dengan orang tua, keharusan berbagi kepada orang miskin, dan larangan berbuat jahat atau melakukan perbuatan yang merusak sesama ciptaan Tuhan. Hukuman atau sanksi atas pelanggaran norma agama berasal dari Tuhan yang akan diterima di kehidupan saat ini atau yang akan datang. Nah, jadi norma agama di sini itu hubungannya kita dengan Tuhan, di mana norma itu atas dasar dari pedoman agama. Nah, sebagai contoh itu di gambar yang sebelah kiri di tanda X itu kita sedang seperti gambar mencuri, anak-anak yang sedang mencuri. Kemudian yang di gambar sebelah kanan itu sedang berbagi. Jadi norma agama yang harus kita terapkan itu dengan cara berbagi, bukan dengan mencuri. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, kalian mau milih yang mana nih? Yang kanan atau yang kiri? Berbagi. Nah, untuk itu kita harus menerapkan norma agama di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian norma kesusilaan. Mas Billy tolong dibacakan dan teman-teman memperhatikan. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruknya berdasarkan kejujuran hati nurani dan menuntun seseorang untuk berbuat kebaikan. Contoh norma kesusilaan adalah keharusan untuk jujur dalam segala tindakan, peduli pada penderitaan orang lain, tidak melecehkan kehormatan orang lain, berempati atau memahami perasaan orang lain, tidak sombong atau angkuh, tidak menunjukkan sikap yang melukai perasaan orang lain, serta tahu berterima kasih dan membalas budi. Sanksi atas pelanggaran norma kesusilaan adalah perasaan bersalah, menyesal, cemas, dan atau malu. Nah, di norma kesusilaan ini kita itu dapat menerapkannya berdasarkan hati nurani kita, di mana jika norma kesusilaan ini dilanggar, maka kita itu mesti melakukan kayak merasa bersalah, menyesal atau cemas. Nah, sebagai contoh itu seperti gambar kayak kita itu tidak boleh sembarangan memegang atau menyentuh badan orang lain. Nah, maka itu termasuk pelanggaran ya teman-teman ya. Jadi norma kesusilaan itu kita itu harus benar-benar menjaga hati kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat kita itu menyesal. Kemudian yang terakhir norma hukum, Mas Bagus bisa dibacakan? Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari seluruh unsur masyarakat. Norma hukum menyelesaikan dan memperkuat norma-norma lain agar semua warga negara yang memiliki latar belakang berbeda-beda terlindungi kepentingannya dan tidak saling mempertentangkan norma yang dipegang masing-masing. Norma hukum harus dipatuhi oleh semua warga negara apapun latar belakangnya. Contohnya norma hukum adalah yang pertama mentaati peraturan lalu lintas, halangan melakukan tindakan kejahatan, korupsi atau pelecehan.
serta kewajiban membayar pajak. Pelanggar norma hukum mendapat sanksi berupa hukuman, baik penjara, denda, maupun dicabut hak-haknya sebagai warga negara. Nah, di sini norma hukum itu adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau berdasarkan undang-undang di masyarakat. Nah, norma hukum ini seperti kita melakukan tindakan kejahatan, kemudian kita tidak membayar pajak, itu termasuk norma hukum yang nanti kita dapat hukuman atau sanksi. Nah, di sini hukum harus diberlakukan secara adil. Jadi siapapun yang melanggar hukum maka dia juga akan mendapatkan hukuman. Nah, sampai sini ada yang belum dipahami terkait 4 norma yang ada di masyarakat? Sudah, Bu. Ya. Nah, kita beralih ke hak dan kewajiban. Di sini siapa yang tadi pagi kan mendapatkan uang saku? Ya. Nah, hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, kita mendapatkan uang saku dari orang tua itu adalah hak kita sebagai anak untuk mendapatkan sesuatu dari orang tua. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, setelah kita mendapatkan hak kita, yaitu mendapatkan uang saku, maka kita juga harus membantu orang tua, seperti menyapu, mencuci piring, membersihkan tempat tidur. Nah, di sini hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang, sehingga keduanya itu dapat kita rasakan dan kita peroleh dengan baik. Nah, hak dan kewajiban itu ada 3. Yang pertama, hak dan kewajiban di rumah. Yang kedua, hak dan kewajiban di sekolah. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban di masyarakat. Oke, di sini Ibu mempunyai sebuah video. Coba perhatikan ya. Oke, disimak ya. Udah pagi. Aku beres tempat tidur dulu, Pak. Setelah itu sholat subuh deh. Mah, ada yang perlu dibantu enggak? Ayo disimak Mas. Ada, Bun. Tolong bantuin Mama potongin wortelnya ya. Hari ini Mama masak sop ayam bakso. Asik, masak sop ayam bakso kesukaan aku. Oh ya, Bun. Setelah kamu selesai potong-potong wortelnya, tolong bantuin Mama nyiram bunga ya. Udah 2 hari belum disiram. Oke, Ma. Ayah, lagi apa? Ayah lagi mau potong rumput. Rumputnya sudah panjang-panjang. Aku disuruh Mama nyiram bunga ya. Oke, kita kerjasama ya supaya lingkungan rumah kita bersih dan nyaman. Sambil nyanyi lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Nah, dari video tersebut, apa yang dapat kalian pahami? Bantu orang tua. Nah, di situ tadi ada kewajiban kita untuk membantu kedua orang tua. Nah, gimana? Sampai sini ada yang masih dibingungkan apa tidak? Terkait norma, hak, dan kewajiban. Oke, di sini Ibu mempunyai satu permainan, namun mungkin pada lemes ya. Ngantuk. Ayo coba kita berdiri, kita memanaskan badan kita terlebih dahulu.
bebas. Nanti kalau udah masuk ke musik yang itu kita gerakannya sama. Oke? 1, 2, 3. Nah, gimana? Masih kurang semangat? Sudah Maju banget. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Ayo yang semua. Sepertinya bagus. Dadah. Nah, di sini ibu mempunyai satu permainan. Nah, nanti setiap anak maju satu persatu untuk mengambil lintingan yang ada di depan ya. Oke, dimulai dari Mas Bagus, silakan ambil. Tapi jangan dibuka terlebih dahulu ya, nanti kita bukanya bersama-sama. Kemudian lanjut, Mas. Kemudian lanjut lagi. Jangan dibuka terlebih dahulu. Nah, nanti dalam hitungan ketiga kalian buka, terus nanti ibu hitung dari 1 sampai 10. Kalian tuh harus menemukan teman kalian yang 1. Tapi kalian harus mencarinya tanpa bersuara, tapi menggunakan gerakan. Oke? Coba dibuka. 1, 2, 3. Udah? Yuk, ibu hitung 1 sampai 10. Kalian harus membentuk kelompok untuk mencari pasangan kalian. 1, menggunakan gerakan tanpa bersuara. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Sudah. Ini kelompok apa? Terus? Kelompok apa? Lumba-lumba. Terus? Lumba-lumba. Lumba-lumba. Ya. Lumba-lumba itu juga. Itu kelompok? Harimau. Oke. Nah, permainan di sini nanti dari kelompok lumba-lumba, kupu-kupu atau harimau, siapa yang mengerjakannya paling terakhir nanti dia akan mendapatkan hukuman. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi yang lebih cepat nanti dia akan aman. Oke, tadi tim mana? Kupu-kupu. Lumba-lumba, harimau. Oke. Hitungan ketiga langsung mengerjakan. Siapa cepat, dia yang nanti bakal aman. 1, 2, 3. Yang sudah selesai langsung angkat tangan. Kelompok mana?
Ayo, siapa yang paling cepat, dia yang aman. Berapa? Udah. Yang terakhir kelompok kupu-kupu ya. Nah, coba dari yang pertama, salah satu untuk membacakan hasilnya. Hak kewajiban di masyarakat haknya satu mendapat ketenangan, dihormati, dihargai, kewajibannya menghargai orang lain, sama mendengarkan pendapat orang lain. Oke, kemudian yang kedua. Haknya pertama mendapatkan uang saku. Hak di rumah mendapat uang saku. Yang kedua disayang orang tua. Kewajibannya membantu orang tua, membersihkan rumah, sholat tepat waktu, dan mencuci piring. Oke, terus yang terakhir. Hak di sekolah mendapatkan pembelajaran, mendapatkan kasih sayang guru. Kewajibannya itu sholat. Yang kedua belajar. Yang ketiga menghormati guru. Yang keempat datang tepat waktu. Oke, mungkin yang pertama kewajiban sholat itu semuanya ya di rumah maupun di masyarakat. Jadi mungkin kurang tepat. Nah, jadi kelompok kupu-kupu yang terakhir menjawab nanti dia akan mendapatkan hukuman, yaitu nanti dia akan membersihkan ruang kelas. Joget aja, Bu. Iya, betul. Gimana? Pikir atau kesepakatan ya, jadi gimana? Oke, buat di kelompok Bu, karena teman-temannya meminta hukumannya untuk gerak, ayo sekarang maju. Tiga, karena kesepakatan teman-teman. Ayo, karena kalian mengerjakannya terakhir selesainya. Ayo, ayo bertiga. Sini, ayo. Mbak Fitri. Ini Mas Agus. Oke, ke tengah, di tengah-tengah. 3 kali, Bu. Di tengah. Ayo di tengah. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Ayo, depan. Tangannya. Gimana? Udah teman-teman? Kan 3 kali, Bu, kan anaknya Kan lagi Linda. puasa. Ini tidak serius. Ini tidak serius. Satu lagi tapi gerakannya yang kompak ya. Yang kompak. 1, 2, 3. Ya udah, tepuk tangan buat teman kalian. Nah, jadi tadi adalah hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Sekarang sudah paham mengenai hak dan kewajiban kalian? Nah, jadi hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Kita itu harus dapat memposisikan diri kita di mana hak dan kewajiban itu harus bisa kita lakukan. Jadi kita mendapatkan hak setelah kewajiban kita itu terpenuhi. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Dan pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan
contoh-contoh dari hak dan kewajiban yang lainnya. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, adakah yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak? Sudah paham? Paham. Nah, jadi semoga pembelajaran kita pada siang hari ini itu dapat diterima dan dipahami oleh kalian ya. Dan kita itu bisa selalu senang dalam melakukan pembelajaran. Mungkin tadi Mas Abiyu bisa ditutup untuk kelasnya dengan berdoa bersama. Duduk sih untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.